Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat Bahas Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan memberikan sebuah amalan Al-Fatihah yang ini adalah kelanjutan dari video kemarin yang belum sempat Mbak sampaikan, karena memang kalau Mbak sampaikan berturut-turut ini nanti durasi videonya ini terlalu panjang. Ini terkhusus buat sahabat-sahabat Mbak yang kerja di luar negeri ya, salam ya. Ini ada sebagian yang juragannya, majikannya ini kejam, kasar dan sebagainya, pelit, medit, kedekut dan sebagainya. Tetapi ada juga sebagian yang kebetulan ya punya majikan yang baik gitu ya, yang murah hati gitu ya, yang penyayang juga, yang tidak membeda-bedakan ya, baik itu antara keluarga sendiri maupun dengan pembantunya ya. Ada juga yang memang baik seperti itu. Ini terkhusus buat sahabat-sahabat yang kerja di luar negeri gitu ya. Ini barangkali majikannya, bosnya, tuannya ini kok galak, medit, pelit, kedekut gitu ya, dan lain sebagainya ya, jahat orangnya. Maka teman-teman bisa mengamalkan surat Al-Fatihah ini. Insya Allah dengan mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 49 kali ini, insya Allah majikan atau tuan atau bos, sahabat-sahabat sekalian ini nanti insya Allah menjadi welas asih ya, baik hatinya, menjadi penyayang, perhatian dan seterusnya seperti itu insya Allah gitu ya. Jadi harus yakin. Nah, tata caranya bagaimana? Ya kurang lebih sama dengan yang sudah Mbak jelaskan dalam video sebelumnya ya. Dibaca sebanyak 49 kali, dan teman-teman sebelumnya harus menunaikan sholat hajat minimal 2 rakaat dulu, kemudian bertawasul kepada baginda Nabi, lalu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali sebagai pendobrak pintu langit. Lalu yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, Sallallahu ala Muhammad boleh, Sallallahu ala Nabi Muhammad juga boleh sebanyak 100 kali. Lalu setelah bertawasul kepada baginda Nabi, kemudian beristighfar sebanyak 100 kali, lalu bersolawat Nabi sebanyak 100 kali juga. Kemudian teman-teman lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 49 kali ya, dengan tata cara yang kurang lebih sama dengan yang sudah Mbak jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Kalau yang jahat, galak, pelit, medit, kedekut ini majikan laki-laki, maka ambil saja celana dalamnya, celana dalam yang lama saja, maksudnya yang sering dipakai. Kalau yang jahat, yang galak, pelit, medit, kedekut, cerewet juga, ini majikan yang perempuan, ya ambil saja celana dalamnya atau BH-nya ya. Gitu. Ini nanti dibacakan surat Al-Fatihah. Setiap sekali selesai membaca surat Al-Fatihah pada lafaz waladhdallin, maka ditiupkan sebanyak 3 kali seperti itu. Jadi celana dalam atau BH ini tadi dipegang gitu ya, harus dipegang, digenggam ya, diyakini bahwa ini menggenggam sang pemakainya, sang pemiliknya. Jadi sang pemiliknya ini nanti pasti akan tunduk dan takluk. Maksudnya yang semula jahat, yang semula pelit, kedekut gitu ya, cerewet dan sebagainya,
insya Allah berubah menjadi baik dan welas asih gitu ya. Dan ketika meniupkan ke celana dalam ya atau pihak ini tadi, di dalam hati harus memohon kepada Allah gitu ya. Jadi cukup kerentek di dalam hati, dan aminnya itu pun juga di dalam hati. Jadi contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di dalam hati diniatkan sesuai keinginan, sekaligus baca amin juga di dalam hati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ini untuk anak yang mohon maaf dalam tanda kutip ini nakal, bandel ya, tidak mau sekolah, tidak mau ngaji. Nah, kurang lebih sama dengan cara seperti itu, dibacakan surat Al-Fatihah dan ditiupkan sebanyak 3 kali, kurang lebih sama persis seperti tadi, dan diniatkan di dalam hati ya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya gitu ya. Dan ini sekedar saran, kalau bisa nanti teman-teman, ini mumpung tahun ajaran baru, ini nanti sebaiknya teman-teman ya yang kebetulan anaknya lagi sedikit agak malas gitu ya, nanti tolong dibelikan seragam baru ya, atau baju baru ya, seragam sekolah maupun seragam ngaji, pakaian ngaji ini nanti sebelum baju atau seragam baru ini dipakai oleh sang anak, ini sebaiknya teman-teman genggam dulu dengan dibacakan surat Al-Fatihah seperti tadi. Jadi sebaiknya ya pakaian baru ya, pakaian baru, kemudian sebelum pakaian ini dipakai oleh sang anak, sebaiknya teman-teman bacakan surat Al-Fatihah dengan cara seperti tadi gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Mbak sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat sekalian ya, hendaknya amalan ini diamalkan secara istiqomah. Jadi semakin sering kita mengamalkannya, tentu saja akan semakin besar dampak yang kita peroleh. Jadi atau dampak yang kita rasakan ini akan semakin besar manfaatnya. Dan tentu saja amalan ini harus diamalkan dalam kondisi yang benar-benar yakin ya. Jadi hati ini harus benar-benar yakin ya, lillahi ta'ala, mantap, pasti semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.